Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Askia Briliana. Dan pada pembahasan kali ini Askia akan membahas tentang sosiologi dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial. Nah, sebelum memasuki pembahasan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu perkembangan sosial. Nah, untuk itu simak terus videonya ya. Nah, proses perkembangan sosial adalah sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, baik di dalam keluarga atau di lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada beberapa proses perkembangan sosial. Yang pertama yaitu belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu belajar memainkan peran sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, salah satu perkembangan yang akan kita bahas di sini yaitu proses perkembangan seorang anak. Nah, pada dasarnya perkembangan seorang anak akan dipengaruhi oleh bimbingan orang tua dan juga lingkungan yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Nah, adapun proses perkembangan anak dalam perspektif barat yaitu ada 3. Yang pertama yaitu empiris, yang kedua yaitu nativisme, dan yang ketiga yaitu konvergensi. Teori yang pertama yaitu teori empiris, yang mana teori ini dikemukakan oleh John Locke. Ia berpendapat bahwasannya perkembangan seseorang akan dipengaruhi dari berbagai pengalaman yang diperolehnya selama perkembangan, sejak ia lahir sampai ia dewasa. Nah, contohnya yaitu seseorang anak tidak akan pernah berbohong atau berbuat keburukan kecuali ada yang mengajarinya. Teori yang kedua yaitu teori nativisme, yang mana teori ini dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer. Ia menyebutkan bahwa sesungguhnya perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki individu tersebut sejak ia dilahirkan. Teori yang ketiga yaitu teori konvergensi, yang mana teori ini dikemukakan oleh William Stem. Dan beliau menyebutkan bahwasannya teori ini adalah sebuah gabungan antara dua teori perkembangan manusia, yaitu teori nativisme dan juga teori empirisme, di mana antara lingkungan orang tersebut berada dengan bakat yang dimiliki sejak lahir saling mempengaruhi satu sama lain. Itulah tadi pembahasan teori-teori yang berasal dari barat. Nah, sekarang kita akan membahas teori yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teori-teori tersebut terdiri dari 3, yaitu yang pertama teori dari pendidikan dalam keluarga, yang kedua yaitu pendidikan di sekolah, dan yang ketiga yaitu pendidikan di masyarakat. Untuk pembahasan lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu ada teori dalam pendidikan keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan juga diri sendiri. Selain itu, juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan juga kognitif pada anak. Yang kedua yaitu pendidikan di sekolah. Fungsi sekolah terikat pada sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Di sekolah diajarkan tentang nilai-nilai dan juga norma-norma di masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya itu saja, di dalam sekolah individu dilatih untuk mempraktikkan hal-hal yang telah ia pelajari di sekolah dan juga di keluarga. Berikut ini akan diuraikan lebih detail tentang peran sekolah dan juga fungsi sekolah. Contohnya yaitu pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas. Dan yang ketiga yaitu pendidikan di masyarakat. Perspektif pendidikan yang terakhir ini ialah masa ketika seorang anak berbaur dan mencoba berinteraksi dengan teman, tetangga, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mempelajari lingkungan sekitar, meliputi norma, adat istiadat, ataupun wawasan tentang teknologi terbaru. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat dari Askia dan semoga menambah ilmu sosiologi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.